Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat, rahmat, karunia, sihah wal afiyah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir kembali mengikuti salat maghrib secara berjamaah, dan sembari menunggu pelaksanaan salat Isya, kita akan isi dengan sedikit pengajian sebagai kelanjutan dari pengajian-pengajian pada malam sebelumnya. Kita sudah membahas tentang tercelanya sifat kikir dan terpujinya sifat pemurah. Itu sudah selesai kita sampaikan dan kita bahas, termasuk bagaimana terakhir kita mengobati penyakit kikir yang ada di dalam hati kita. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membacakan penjelasan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam tentang celaan terhadap sifat marah, sifat dendam, dan sifat dengki dalam satu kitab yang beliau namakan Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Zammil Ghadabi wal Haqdi wal Hasad. Ini satu penjelasan kitab tentang celaan sifat marah, dendam, dan dengki. Pertama-tama akan dibahas tentang sifat marah. Ada 3 hal yang disebutkan di sini, yaitu marah, dendam, dan dengki. Pertama, secara sistematis Imam Al-Ghazali membahas sifat marah, karena rentetannya nanti adalah kepada dendam dan dengki. Beliau mengatakan, innal ghazaba sya'latun nar. Sesungguhnya sifat marah itu adalah lidah api. Marah itu merupakan lidah api yang menyala-nyala, iktasabat min narillahil muqadah, yang menyala daripada api Allah yang dinyala-nyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang menyala-nyala ia dari dalam hati. Jadi sifat marah merupakan lidah api yang timbul di dalam hati. Maka nantinya dalam penjelasan Al-Ghazali kita akan melihat secara sangat gamblang Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang proses marah itu terjadi dan bekas atau dampaknya yang terlihat pada orang yang sedang marah, baik secara zahir maupun secara batin. Wa innaha lamastaknatun fi tayyil fawaidi istiqnanal jamri tahtar rimat. Sesungguhnya sifat marah itu bertempat di dalam lipatan-lipatan hati, seperti bertempatnya bara di bawah abu. Jadi marah itu posisinya ada di dalam lipatan-lipatan hati, tersimpan di dalam lipatan-lipatan hati, seperti tersimpannya bara api di bawah abu, tidak pernah padam. Apabila dia satu ketika dia tersingkap, maka bara api itu akan menyala kembali apabila ditiup oleh angin. Makanya dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali tentang posisi marah tersebut di dalam celah-celah hati, dalam lipatan-lipatan hati yang seperti tersimpannya bara api di dalam abu. Wa yastakhrijuha al-kibrud dafinu fi qalbi kulli jabbarin anid.
dan bara api yang tersimpan di dalam lipatan hati tersebut dikeluarkan oleh sifat sombong yang tertanam di dalam hati setiap orang yang keras kepala. Jadi sifat marah tersebut yang tersimpan bagaikan bara api di dalam hati itu akan terpancarkan keluar oleh siapa yang mendorong keluarnya bara api tersebut menjadi nyala api. Ad-dafin al-kibrud dafinu fi qalbi kulli jabbarin anid, yaitu akan didorong keluar oleh sifat sombong yang tertanam di dalam hati orang-orang yang sombong. Biasanya orang-orang yang marah pasti memiliki sifat kesombongan, walaupun dengan levelnya masing-masing. Mungkin kalau dia orang biasa tidak mungkin sombong kepada orang yang di atasnya, tapi dia akan sombong kepada orang yang di bawahnya. Seorang suami mungkin tidak, seorang pria dia mungkin merasa terkalahkan dengan atasannya, tidak bisa menyombongkan diri dengan atasannya, tapi dia bisa berkuasa pada istrinya dan sombong kepada istrinya. Di situ timbullah kemarahan-kemarahan yang bagaikan bara api yang menyala-nyala. Jadi tak kala urung-urung yang bengih meledak-ledak. Ka istikhrajil hajar an-nara minal hadid, seperti dikeluarkannya batu, dikeluarkan oleh batu api dari besi. Bagaimana cara keluar ketika sepotong besi tergosok dengan sebongkah batu? Gosokannya harus kuat, maka terperciklah api-api kemarahan itu. Nyamban tamsilan Imam Al-Ghazali tentang kemarahan yang tersimpan bagaikan batu bara, ketika dia digosok dia akan menyala. Waqad inkashafa linnadhirina binuril yakin, dan tersingkaplah bagi orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan keyakinan, cahaya-cahaya keyakinan, annal insana yanza'u minhu uruqu ila syaitanil la'in, sesungguhnya manusia itu tertarik, tercabut ya, terpancarkan dari saluran-saluran darahnya kepada syaitan, tertarik dengan saluran-saluran darahnya kepada syaitan yang terlaknat dengan sebab marah tersebut. Jadi ketika marah tersebut terjadi, maka manusia itu tertarik, manusia itu berada di dalam dekat dengan syaitan. Faman istafazat hu narul ghazab faqad qawiyat fihi qarabatu syaitan haitsu qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan barang siapa yang terpancar dari orang itu api kemarahan, maka sungguh kuatlah di dalam orang itu kedekatannya dengan syaitan. Begitu muncul api kemarahan di dalam tubuh seseorang, maka dia sudah dekat dengan syaitan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan khalaqtani min nar, menghikayahkan bagaimana syaitan berkata kepada Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan dari api dan diciptakan Adam dari tanah. Maka barang siapa yang memiliki sifat api di dalam tubuhnya yang membakar-bakar, maka itu dia sudah qarabah minasyaitan, dia sudah menjadi kerabat syaitan. Fa inna sya'nut tin as-sukunu wal wiqar, maka sesungguhnya keadaan tanah itu tenang dan tentram. Nabi Adam diciptakan dari tanah, manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, iblis syaitan diciptakan dari api. Maka sifat tanah itu menenangkan, tentram. Wa sya'nun nar taladdi,
Sementara sifat api itu dia menyala-nyala, wal isti'ari dia timbul dan tenggelam, wal harakati dia bergerak, wal istidrabi dia bergejolak. Maka ketika terjadi sifat marah itu dalam tubuh manusia, maka dia akan terjadi menyala-nyala, akan bergejolak, akan timbul tenggelam, akan bergerak ketika timbul rasa marahnya. Wa minan nata'ijil ghazab al-haqdu wal hasad, dan di antara akibat kemarahan adalah dendam dan dengki. Ketika timbul marah, maka di situ akan melahirkan dendam, akan melahirkan sifat dengki. Walaupun tersimpan dalam hati. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bagaimana reaksi tubuh ketika kita marah. Mata akan menyala, muka akan memerah, telinga akan memerah, kulit-kulit akan memerah. Karena terpancarkan oleh cahaya api yang ada di dalam tubuh dan gejolak darah yang mendidih. Maka di antara akibat dari sifat marah itu adalah timbul sifat al-haqdu, timbul sifat dendam, wal hasadu, dan timbul sifat dengki. Wa bihima halaka man halaka wa fasada man fasada, dan dengan sifat dendam dan dengki itulah binasa orang yang binasa dan fasidlah orang-orang yang fasid. Jadi sifat dengki itu, sifat dendam itu akan membinasakan, dan sumbernya adalah karena sifat marah. Wa mufiduhuma, dan sumber sifat dengki dan sifat dendam itu adalah muzghatun, itu ada dalam satu gumpalan daging. Iza saluhat saluhal jasad, apabila daging, gumpalan daging itu baik, maka baiklah tubuh. Simbolnya dalam hati. Inan itu, karena dalam hatinya ada lipatan-lipatan api, yang lipatan api tersebut bagaikan kemarahan. Apabila dia muncul dan timbul, dia akan membakar. Wa idza kana al-haqdu wal hasadu wal ghadabu mimma yasuqul abdu ila mawatinil ghadab, fama ahwajuhu ila ma'rifati ma'atibihi wa musawihi liyuhdira dzalika. Dan apabila sifat dendam, sifat dengki dan sifat marah itu akan membawa manusia kepada kehancuran, kepada kerusakan, kepada kebinasaan, maka betapa pentingnya mengenal sifat-sifat keburukan, sifat-sifat itu, supaya kita dapat menghindarinya, supaya kita dapat menjauhinya. Apabila dia sudah ada dalam hati, maka kita dapat membersihkannya. Maka harus mengenal sifat itu supaya bisa dibersihkan. Seperti dokter yang harus mengenal penyakit pasiennya supaya dapat memberikan obat dan pengobatan kepada orang itu, treatment dan medis. Maka demikian juga apabila muncul dalam mudghah itu, dalam hati itu terdapat sifat marah, sifat dengki dan sifat dendam, maka diperlukan ilmu untuk mengenal sifat tersebut, kemudian mengobatinya, menghilangkannya, dan kemudian menghindarinya, tidak terkena penyakit tersebut. Fahaka bayana dalika bi'aunihi ta'ala, maka ambillah di sini penjelasan-penjelasan tentang sifat-sifat buruk dari sifat marah tersebut, bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan bisa memahami dan mempraktikkan menghindari marah itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala yang dalam mencela sifat marah tersebut, iz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ingatlah ketika Allah menjadikan orang-orang yang kafir itu dalam hati mereka kesombongan jahiliyah, maka Allah turunkan ketenangan di hati Rasulnya dan di hati orang-orang mukmin. Di situ Allah mencela sifat orang kafir yang penuh dengan kesombongan,
yang kesombongan tersebut muncul dikarenakan as-sadirah minal ghazab, karena kemarahannya yang batil kepada agama Rasulullah dan kepada para orang mukmin. Gejala menunjukkan bahwa sifat hamiyah, sifat sombong itu adalah sifat jahiliyah, yang sifat tersebut muncul karena marah mereka kepada orang-orang mukmin dan marah mereka kepada Rasul. Wa madahal mu'minina bima anzala alaihim minas sakinah, dan Allah memuji orang-orang mukmin dengan menurunkan kepada mereka sifat sakinah, sifat tenang, sifat tentram, hana bagah bengih. Waruwiya anna rajulan, diriwayatkan ada seorang laki-laki qala berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murruni bi amalin waqlil, ajarkan kepadaku dengan satu amalan dan sedikitkan. Teruk tirau-ragam gejak bak Nabi, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku, perintahkan kepadaku, murruni, perintahkan kepadaku, bi amalin, dengan satu amal. Sabo amal tagai, wa aqlil, dan sedikitkan amal itu. Baik lethat ne perno dan ne yu baklun. Wa qala, Nabi menjawab, la taqzab, jangan engkau marah. Nyan amal yang geyuli Nabi ba uragam yan. Satu saja, jangan marah. La taqzab, jangan marah. Wa aada, summa aada alaihi, kemudian laki-laki itu Nabi mengulang kepada, bertanya lagi kepada Nabi, dan Nabi menjawab, la taqzab, jangan marah. Bertanya ngelom le urungnya, ne pernolong sabo hal yang sabo amalan yang sedikit saja. La taqzab, baik lethat ya Rasulullah, ilung beramal. Ne perno yang sedikit, yang ilung beramal, la taqzab, jangan marah. Ini wasiat Nabi, perintah Nabi kepada orang yang bertanya itu, kepada laki-laki itu. Dalil ini menunjukkan bahwa dalil dalam surah Al-Fathu tadi tentang Allah menjadikan sifat-sifat sakinah kepada Rasul dan kepada orang mukmin, dan menjadikan sifat kebencian kepada orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, dan juga dalil bahwa ketika Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, ajarkan kepada saya satu ungkapan, satu amal yang sedikit saja, jangan terlalu banyak Nabi. Nabi mengatakan la taqzab, itu menunjukkan bahwa sifat ini merupakan sifat terpuji dalam agama. Sifat tidak marah merupakan sifat terpuji, sifat sakinah, sifat tenang merupakan sifat yang terpuji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma ta'udduna as-sura'ah fikum, siapakah yang engkau anggap sebagai orang-orang yang kuat di antara kalian? Qulna, para sahabat menjawab, alladzi la tasra'uhu rajal, yang dimaksud dengan orang-orang kuat adalah orang-orang yang tidak bisa dibanting oleh orang lain. Kalau dia bergulat, dia tidak bisa dijatuhkan oleh orang lain, itu adalah orang yang kuat. Qala, Nabi mengatakan, laisa dzalik, bukan itu orang yang kuat, walakinnal ladzi yamliku nafsahu wa indal ghadab, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Dia memiliki, menaklukkan, mengontrol dirinya secara penuh ketika dia marah. Itulah orang-orang yang kuat. Wa an Ja'far, daripada Ja'far bin Muhammad, beliau mengatakan, al-ghazabu miftahu kulli syarrin, marah merupakan kunci setiap keburukan. Kunci setiap keburukan adalah sifat marah. Untuk kepegah oleh Mughazali, seandainya sifat marahnya tarekam, ketika orang-orang yang marah tersebut melihat dirinya ketika dia marah, dia akan malu. Karena begitu buruknya wajahnya, begitu buruknya hidungnya, begitu buruknya matanya, begitu buruk telinganya, begitu buruk kelakuannya, begitu buruk kata-katanya. Dan ketika dia tersadar seandainya itu dilihatnya sebagai satu putaran video,
dia akan merasa malu kepada sifat marah itu. Malai itu. Yang gegambarkan le Ghazali. Ini kemudah ini, tarkam nyurung bengeh, pah bamuka atas sorot. Tepat di wajahnya kita zoom dan kita perlihatkan setelah dia selesai marah. Pasti dia akan malu, dia akan menyesal, wajahnya sangat buruk, hidungnya berubah, bentuk wajahnya berubah, kelakuannya berubah, kata-katanya berantakan, tidak teratur. Begitu buruknya sifat marah tersebut lahir pada kondisi fisik anggota tubuh kita. Wa qala ba'dul ansar, sebahagian kaum ansar mengatakan ra'sul hamqi al-hiddah. Ra'sul hamqil al-hiddah. Jadi punca dari setiap kedunguan adalah marah. Nyo bangai, urang bengeh nyo, bagah bengeh nyo bangai. Wa waqaiduhu al-ghadab, dan panglima daripada sifat kedunguan itu adalah sifat marah. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh kemarahan adalah orang-orang bodoh. Orang-orang yang mudah sekali marah, mudah sekali emosi. Itu adalah sebuah sifat yang dipandu, dipanglimai oleh sifat-sifat yang bodoh. Kekeli sebahagian ulama ansar. Wa man radiya bil jahli istaghna anil hilmi, dan barang siapa yang ridha kepada kejahilan yang ada pada dirinya, niscaya dia tidak memerlukan kelembutan. Uri yang ridha bah bangai ku ilung, bah bengeh ku ilung, berarti dia tidak memerlukan kelembutan. Padahal wal hilmu zainun wa manfaat, sementara kelembutan, kesantunan, keadaban itu merupakan hiasan dan manfaat. Pada nagala ke urang yang bagah bengih. Wal jahlu syainun wa mazratun wa mudarratun, sementara kejahilan itu merupakan kekurangan dan mudarat. Mana mungkin urang memilih kejahilan, sementara sifat ilmu, sifat lembut adalah sifat yang bermanfaat. Sementara sifat marah itu, sifat jahil itu merupakan sifat yang kurang dan sifat yang memudaratkan. Wasukutu anil jawabil ahmaqi jawabuhu, dan diam dari menjawab orang-orang bodoh adalah jawabnya. Menyogetanyo ikul le urang bangai yang beda jawab. Diam itu adalah jawaban. Beda bebengeh rawat. As-sukut anil jawabil ahmaq jawabuh. Diam, tidak merespon, tidak membalas perkataan orang-orang dungu, orang-orang bodoh adalah jawaban. Ikun berangkapu yang hana layak ikun dan hana tabalah, itu adalah jawaban. Luar biasa. Tidak menjawab itulah jawaban. No comment itulah jawaban. Berbagai macam diserang, difitnah, dikun kegedanyo, tapi tidak menjawab. Karena kita memandang ini orang yang bodoh, maka kita tidak menjawab orang yang bodoh tersebut. Itulah jawaban. Karena begitu bengeh kabangai, maka tidak menjawab orang yang bodoh tersebut itu merupakan jawaban. As-sukut anil jawabil ahmaq jawabuh. Ghazali. Diam, tidak menjawab, tidak merespon, tidak membalas terhadap orang-orang yang bodoh. Perkataan orang-orang yang bodoh itu merupakan jawaban. Jadi, nyan merupakan terapi kegetanyo dalam menghadapi berbagai kondisi manusia yang berbeda-beda. Nah, ladun dengan tajak lampasa kait nak ada. Memang kita tabalah tenak kata teng anji. Kata teng dengan urungan. Tajak juga ada perbun. Yang tengah tok rumah tenang, memang agak tersinggung terbacut, tapi tidak ada menyesal. Tapi menyatabalah kumipoh. Datang ke tapoh ji, ipoh ji ka sampai kita malai dan bahkan bisa menjadi pembunuhan. Tapi kita abaikan saja.
ada permen tak im kero tu na ikun man. Kita memang merasa sakit tetapi kita tidak menyesal. Tapi memang kata balah ibalah leji tabalah leji dan seterusnya, maka orang lain akan melihat kita yang bodoh. Nonton le urang inan puga layani urang bangai. Maka asukut anil jawab al-ahmak, tidak menjawab orang-orang yang bodoh, tidak merespon orang-orang yang bodoh, itu merupakan jawaban. Ini rumus kehidupan yang dipegang Imam Ghazali. Hadirin sekalian sidang jamaah yang berbahagia. Wa qala Al-Hasan, berkatalah Imam Hasan Al-Basri, min alamatil muslimi quwwatun fi dinin. Di antara tanda-tanda orang muslim adalah dia kuat dalam agama. Wa hazmi fi lainin, dia sangat kokoh di dalam kelembutannya. Yang tanda orang Islam keng man agama dan tidak kasar. Yang tanda orang muslim. Wa imanin fi yakinin, dan memiliki keimanan dalam keyakinannya. Hana goyah. Apapun dia diserang, bagaimanapun dia dicaci maki, dia tidak tergoyahkan. Wa ilmin fi hilmin, dia mengetahui tentang kelembutan. Gitu, kelembutan yang ciban, manfaat, faedah. Wa kaisin fi rifkin, dan dia pandai di dalam pergaulan. Cara gemelup, cara rangkul urang, itu tanda-tanda seorang muslim yang kuat. Wa yata'i fi haqqin, dan memberikan kepada yang hak. Ketika dia menggunakan hartanya, dia akan menggunakannya pada yang hak, pada yang benar. Wa tajammulin fi qafatin, dia berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa ihsanin fi rifaqatin, dia berbuat baik dalam kekuasaannya. Apabila dia diberikan kekuasaan, dia akan baik. Wa sabrin fi syiddatin, sabar di atas beban yang dihadapinya. Jadi hanam pepep. Begitu hana rezeki baju kan pepep, atas tagau pepep. Itu bukan karakter seorang muslim, kata Imam Hasan Al-Basri. La yaghlibuhul ghazab, yang dia tidak dikalahkan oleh kemarahannya. Wala yajmahu bihil hamiyah, dan dia tidak dilarikan oleh sifat kesombongan. Hanai puplung le sifat sombong. Wala taghlibuhu syahwatun, dan dia tidak dikalahkan oleh syahwat. Wala yafdihuhu butunuhu, dan dia tidak dipermalukan oleh perutnya. Karena le urang malai karena perut. Bahkan gecemecu karena perut. Bahkan korupsi karena perut dan segala macam. Orang mukmin dia tidak mau dipermalukan oleh perutnya. Wala yastakhaffuhu khirsuhu, dan dia tidak akan dihinakan oleh kelobaannya. Ya nurul mukmin. Dia tidak menyimpan sifat loba, karena sifat loba tersebut akan mempermalukannya. Dia tidak akan memperturutkan nafsu perutnya, karena nafsu perutnya akan mempermalukannya. Ya nurul mukmin. Hadirin yang berbahagia, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan sifat ghadab itu. Kemudian apa di Insya dengan apa? Ya'lam anna quwwatal ghazab mahalluha qalbu. Ketahuilah bahwa kekuatan marah itu tempatnya dalam hati. Wa ma'naha, maknanya adalah ghilyanu damil qalbi wa intisyaruhu fil uruq. Sifat marah itu ada dalam hati, dia mendidih. Dia darah yang naik dari hati, kemudian terpancarkan di dalam urat-urat, dan kemudian irtifa'uhu ila lal badni, dia naik ke ubun-ubun. Yang keun marah. Sebuah ghilyan, sebuah rasa mendidih, yang mendidih darah yang ada dalam hati, terpancarkan dalam urat-urat, naik ke ubun-ubun. Kama tartafi'un naru wal ma'ul ladzi yughla fil qadri,
seperti mendidihnya api dan air yang dididihkan di dalam panci. Mengkubuh-kubuh darah, mengkubuh-kubuh. Wate kita yang bengi. Mengkubuh-kubuh darah dalam tubuh tu. Sehingga lalu stroke orang. Nah, yang stroke karena terlalu marah dan pompa jantung. Karena itulah yang sehingga menjadi kemarahan. Fabidzalika yunsabu ilal wajhi, oleh karena itu dia kemudian akan tertuang pada wajahnya, akan disemprot bak muka. Fayahmarul wajhu wal ainu, maka merahlah wajah dan matanya. Wate darahnya kamu mendidih, kamu mulai ditelup dalam berbagai urat katanya, maka wajah dia akan memerah, mata akan memerah. Wal basyaratu li sifaiha tahki launu ma wara'aha. Sementara kulit itu karena jernih kulitnya na lapik, maka dia akan terbayang-bayang warna darah yang ada di dalam kulit. Hu muka, hu badan, hu mata. Mata hu, su mataga yang ke leurace. Nyan ka bengeh. Maka inilah yang disebut dengan marah. Maka pada kondisi marah inilah maka getanyo diperintahkan di agama untuk mengendalikan diri, mengontrol diri supaya getanyo tidak terjatuh ke dalam sifat-sifat perilaku-perilaku yang tidak terkontrol. Karena syaitan itu tidak akan bisa dikalahkan oleh manusia pada 3 hal. Pertama, manusia itu tidak akan bisa mengalahkan syaitan pada saat dia mabuk. Karena pada saat dia mabuk, seluruh perilaku, gerakan, tindakannya akan dikendalikan oleh syaitan. Yang kedua, pada saat dia marah. Pada saat dia marah, seluruh bicaranya, tindakannya juga akan dikendalikan oleh syaitan. Dan yang ketiga adalah pada saat dia kikir. Maka pada saat itu dia akan mempergunakan hartanya, tidak akan mempergunakan hartanya karena dia memiliki angan-angan yang tinggi sekali, yang jauh sekali, sehingga tidak mau mempergunakan hartanya pada kebaikan. Pada 3 kondisi inilah maka syaitan, kita tidak akan bisa mengalahkan syaitan. Maka syaitan akan mendorong kita menjadi mabuk, syaitan akan mendorong kita menjadi marah, syaitan akan mendorong kita menjadi kikir, karena pada saat itulah syaitan berkuasa penuh di atas diri manusia. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, demikian beberapa penjelasan tentang marah yang insyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Seandainya ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan ini kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Langsung saja kita masuk dalam konteks tanya jawab. Kepada jamaah dipersilakan. Mana? Baiklah saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, karena tidak ada pertanyaan, maka kita sedikit sambung lagi bahwa sesungguhnya manusia fi hadhil quwwah ala darajati salasi. Manusia ketika marah, dalam konteks marah itu ada 3 model manusia. Yang pertama adalah manusia yang memiliki sifat tafrid dalam marahnya. Yang kedua sifat ifrat, dan yang ketiga sifat i'tidal. Orang yang tafrid, yang tidak memiliki sifat marah itu tidak baik. Hana bengeh membacut kan? Ya, hana god. Emosional. Biasa orang emosional, ya kan emosional. Ya, hana god. Hana bengeh membacut ke? Kepada maksiat hana bengeh, kepada mungkar hana bengeh, kepada hal-hal yang melanggar hukum Islam, hukum agama hana bengeh tapu kan.
itu sifat tafrid namanya. Orang yang tidak memiliki sifat marah sama sekali itu tercela. Yang kedua adalah ifrat. Ifrat itu orang yang berlebihan marah. Marah melewati batas, hana kontrol. Sifat marah itu kemudian sehingga tidak terkendali akalnya, tidak terkendali agamanya, tidak terkendali taatnya. Nya hana kontroli kayaknya. Akal hana berfungsi, agama tidak berfungsi, kemudian rasa taatnya kepada Allah tidak berfungsi karena sudah dikalahkan oleh sifat marah itu. Nya bahaya sih. Terlalu tidak memiliki sifat marah bahaya. Memiliki sifat marah yang terlalu tinggi dan berlebihan juga bahaya. Miuka bengeng hana kontrol. Nah, itu juga bahaya. Maka yang ketiga adalah sifat i'tidal, sifat pertengahan. Tidak meledak-ledak marahnya dan juga dan memiliki sifat marah tapi sifat marahnya itu tidak berlebihan. Juga yang paling tengah adalah berada di tengah-tengah. Bukan sama sekali tidak memiliki sifat marah dan juga tidak memiliki sifat marah yang berlebih-lebihan. Bak tengah itu. Itulah sifat yang terbaik. Ya, InsyaAllah pada malam yang keingkuan akan kita bahas bagaimana tafrid, ifrat dan i'tidal tersebut secara lebih detail dan lebih jelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.